Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1349. Chapter 1349, Penghalang Cahaya Dewa 5 Elemen Besar. Setelah Tanggulin melepaskan avatar Kaisar Naganya, Tong Yu tidak bisa menang. Semua orang terkejut. Mereka tidak mengira ini akan terjadi. Kedua kontestan sudah bentrok pada level di luar Hyper Duelwos, bahkan Hyper Duelwos yang luar biasa. Semakin banyak Tanggulin bertarung, semakin berani dia. Segudang kemampuannya terus bergabung di bawah pengaruh avatar Kaisar Naganya. Tekanan yang diberikan oleh 5 elemen kilin tepat. Itu seperti tungku tempat dia ditempa, mengubahnya terus-menerus. Bebas dari semua hambatan, dia benar-benar tidak lagi harus membatasi dirinya sendiri. Aura 5 elemen kilin juga terus menguat. Peningkatan yang kuat dari domain siklus 5 elemen mengejutkan Tanggulin, memastikan bahwa Tong Yu memiliki keuntungan setiap saat. Kadang-kadang, Tanggulin akan dijilat oleh api sejati 5 elemen. Setiap kali ini terjadi, Tanggulin tidak punya pilihan selain menggunakan domain waktunya mundur untuk menghadapinya. Dengan pengalaman sebelumnya, Kilin Douluo mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi domain time backtrack miliknya. Domain 5 elemen siklusnya hanyalah domain spiritual yang mendukung. Secara komparatif, itu mengkonsumsi lebih sedikit kekuatan spiritualnya. Namun, domain time backtrack Tanggulin harus mengubah waktu. Itu menghabiskan banyak energi spiritual. Oleh karena itu, dia tidak bisa menggunakannya dengan terlalu bebas. Dengan demikian, dia tidak bisa menang dari awal sampai sekarang, meskipun memiliki senjata hebat ini. Dalam waktu singkat, luka mulai muncul di tubuh mereka. Ini dibuat oleh cakar tajam, ekor, dan cara lain untuk menyerang satu sama lain. Pada saat ini, perbedaan garis keturunan mereka mulai terlihat. Kemampuan penyembuhan diri Tanggulin jelas lebih unggul dari lawannya. Luka 5 elemen kilin juga akan sembuh dengan sendirinya, tetapi itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan avatar Kaisar Naga Tanggulin. Mengapa Tong Yu begitu tidak terlibat? Atau apakah dia mencoba menyembunyikan sesuatu? Ketika kedua lawan memulai pertempuran udara mereka, Enchi sudah mengerutkan kening. Ini karena dia adalah satu-satunya yang tahu sejauh mana sebenarnya kekuatan Tong Yu. Harapannya untuk masa depan Tong Yu terlalu tinggi. Tong Yu telah meminta untuk mengambil bagian dalam pertempuran ini atas kemauannya sendiri. Enchi juga berharap Tong Yu dapat menunjukkan kekuatannya di depan seluruh kekaisaran bintang Luo dan menjelaskan masalahnya dengan jelas. Dia berharap dia bisa membersihkan namanya dan membiarkannya muncul kembali di depan mata publik. Namun, tingkat kekuatan yang ditunjukkan Tong Yu saat ini sangat berbeda dari apa yang dia harapkan. Dalam rencana aslinya, pertempuran ini seharusnya sudah lama berakhir. Tanggulin seharusnya tidak bisa bertahan lama. Benar, memang, Master Sekte Tang menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Tong Yu, itu seharusnya tidak cukup. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki peringkat yang sama. Tong Yu, apa yang kamu mainkan? Apakah Anda mencoba menyembunyikan kekuatan Anda sekarang? Jika dia ingin memukau penonton dengan ledakan kekuatan ledakan yang tiba-tiba, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Namun, mengapa tampaknya Tanggulin perlahan-lahan menutup celah dan menunjukkan tanda-tanda akan unggul? Pertempuran ini telah membuat penonton tercengang. Tanpa ragu, ini adalah pertarungan master jiwa terbesar yang pernah ada. Siapa yang menyangka pertarungan seperti itu akan terjadi di depan mata masyarakat umum? Tiketnya sangat sepadan dengan harganya, seperti yang diharapkan dari pertempuran 5 dewa. Ledakan. Tubuh 5 elemen kilin terbakar terang dan membuat Kaisar Naga terbang di belakangnya. Namun, Kaisar Naga juga meninggalkan goresan yang dalam di punggungnya. Tubuh 5 elemen kilin berkedip saat dia berputar dan menembakkan 5 Elements True Fire dari mulutnya. Itu membentuk cincin di udara dan terbang menuju avatar Kaisar Naga. Pada saat yang sama, cincin jiwa ke-9-nya mulai bersinar terang. Begitu cincin jiwa ke-9-nya muncul, udara tampak menebal, hampir seolah-olah udara telah mengeras. Sebuah penghalang cahaya, seperti bola raksasa, muncul di langit. Penghalang cahaya ini menyelimuti 5 elemen kilin dan Kaisar Naga saat terwujud di udara. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Naga, dia lumpuh dalam sekejap. Apa ini tadi? Tanggulin merasakan basis kultivasinya sia-sia. Rasanya seperti dipukul oleh 5 Elements True Fire.
Hal yang paling mengkhawatirkan adalah waktu dan ruang sepertinya telah membeku juga di dalam penghalang cahaya ini. Rupanya, bahkan time backtrack-nya tidak dapat berbuat banyak dalam ruang ini. Tanggulin tahu bahwa kemampuan domain time backtrack-nya bukanlah masalah di sini. Bagaimanapun, basis kultivasi lawannya lebih besar darinya. Pada saat ini, lawannya akhirnya memamerkan taringnya dan mulai menekannya secara spiritual. Cincin jiwa ke-8-nya bersinar. Jarum Dewa 5 Elemen, yang telah mengancam kehidupan Tanggulin sebelum ini, muncul kembali. Tanpa ragu, waktu untuk memutuskan hasil pertempuran telah tiba. Tanggulin tidak bingung. Sebenarnya, dia juga menunggu saat ini. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa keterampilan jiwa ke-9 yang luar biasa dari lawannya cukup kuat untuk mengakhiri pertempuran ini, itu juga berarti bahwa lawannya terpaksa menggunakan manuver paling mematikan untuk melawannya. Saat ini, kesempatan yang dia tunggu telah tiba. 6 cincin jiwa emas muncul di tubuh avatar Kaisar Naga pada saat yang sama, dan cincin ke-6 tiba-tiba meledak dengan cahaya. Avatar Kaisar Naga selalu memiliki mata emas, tetapi sekarang berubah warna darah. Bahkan ketika dia adu mekanik dengan Smiley Face Douluo Hujie, dia tidak menggunakan skill terkuat Raja Naga Emas. Akhirnya, itu muncul sekarang. Keterampilan jiwa ke-9 Kilin Douluo Tongyu dikenal sebagai penghalang cahaya Dewa 5 Elemen. Kekuatan ofensif keterampilan jiwa ke-8-nya sudah cukup, jadi mendapatkan keterampilan jiwa menyerang lainnya dari cincin jiwa ke-9 tidak akan ada artinya baginya. Lebih baik dia memiliki kemampuan yang kuat yang bisa bekerja dengan baik dengan skill jiwa ke-8-nya dan tidak memberi lawannya tempat untuk lari. Begitulah cara Grid 5 Elements Divine Light Barrier terbentuk. Properti yang paling menakutkan dari keterampilan jiwa ini adalah aktivasi yang tiba-tiba. Efeknya seperti versi yang disempurnakan dari 5 elemen True Fire miliknya. Setelah lawannya diselimuti, mereka tidak akan punya pilihan selain menghadapinya dengan kekuatan mentah, kecuali mereka bisa menekannya dengan basis budidaya spiritual atau basis budidaya kekuatan jiwa. Lawannya harus menahan serangannya sambil menanggung batasan yang diberlakukan oleh penghalang cahaya Dewa 5 Elemen besar miliknya. Namun, di dalam penghalang cahaya Dewa 5 Elemen, Tanggulin tiba-tiba mengalami perubahan. Saat matanya berubah merah, tubuh naga emas kebiruannya juga tertutup lingkaran merah darah. Ketika orang-orang dari Akademi Shrek menyaksikan pemandangan ini, ekspresi ngeri segera merayap di wajah mereka. Mereka paling khawatir bahwa insiden di Pagoda Roh Kerajaan Do Spirit akan terulang kembali. Tanggulin saat ini mewakili seluruh Sekte Tang. Jika dia kehilangan kendali atas emosinya, dia akan mengamuk di depan seluruh Kekaisaran Bintang Luo. Konsekuensi dari itu tidak terbayangkan. Mereka hanya bisa memilih untuk mempercayai Tanggulin dan yakin bahwa dia akan mampu mengendalikan emosinya sendiri. Mereka harus percaya bahwa dia mampu menahan diri sambil melepaskan kekuatan penuhnya. Pertarungan keterampilan jiwa ini akhirnya mencapai titik terakhir, yang juga merupakan klimaks. Di dalam penghalang cahaya Dewa 5 Elemen, suara yang tidak menyenangkan, seolah-olah 10.000 naga mengaum, tiba-tiba meledak. Avatar Kaisar Naga Tanggulin tiba-tiba membesar. Setiap sisik di tubuhnya memiliki rune berbentuk aneh. Pada saat itu, pencahayaan di seluruh kolisem tiba-tiba meredup. Rona merah telah ditambahkan ke bagian luar penghalang cahaya Dewa 5 Elemen. Warna merah tua memberi penonton perasaan ngeri yang mencekik. Rasanya seolah langit akan runtuh dan daratan akan terbelah. Itu adalah perasaan kehancuran yang akan segera terjadi. 5 elemen Divine Needle telah ditembakkan dari kepala 5 elemen Kilin. Namun, gelombang cahaya merah tua tiba-tiba meledak dari tubuh avatar Kaisar Naga. 5 elemen Divine Needle bergerak dengan kecepatan kilat, tetapi saat itu diselimuti oleh cahaya merah tua, tiba-tiba melambat. Saat kehilangan momentumnya, itu terus melemah. Masih dalam 5 elemen penghalang ilahi, Kilin Douluo adalah satu-satunya yang bisa mendengar suara yang datang dari lubuk hatinya. Naga emas, Inferno Kill. Adegan aneh segera muncul di benak Tongyu. Meskipun basis kultivasi spiritualnya lebih kuat dari Tanggulin, pada saat itu, dia merasa seolah-olah telah memasuki dunia lain. Semuanya berwarna merah tua sejauh matanya bisa melihat. Di dalam dunia ini, jiwa yang hidup yang tak terhitung jumlahnya meratap. Di langit, naga emas raksasa, sangat besar, sedang mengaum ke langit. Aura kehancuran yang menakutkan membunuh setiap jiwa yang hidup yang terlihat. Apa keterampilan jiwa ini? Tanpa ragu, ini bukanlah keterampilan jiwa energi yang sederhana. Itu berisi kekuatan serangan spiritual yang kuat juga. Ini buruk. Dengan raungan marah, tubuh 5 elemen Kilin terbakar terang dengan api sejati 5 elemen.
Dia sepenuhnya melepaskan semua itu di sekeliling dirinya untuk melindungi penghalang cahaya Dewa 5 Elemen miliknya. Dia ingin menekan kekuatan menakutkan yang melonjak keluar. Energi dari dua lawan telah mencapai keseimbangan sementara pada saat itu. Jarum Dewa 5 Elemen menembus bahu avatar Kaisar Naga. Tang Wulin berhasil menghindari titik-titik vitalnya tertusuk jarum dengan efek pembunuhan naga emas infernonya. Cakar Kaisar Naga merah gelapnya yang bersinar telah mencapai 5 elemen kilin. Namun, dia ditekan oleh penghalang cahaya Dewa 5 Elemen dan tidak berhasil mendaratkan pukulan. Meskipun Golden Dragon Inferno Kill sedang ditekan, penindasan hanya membuatnya tumbuh lebih kuat. Cakar Kaisar Naga Tang Wulin perlahan tapi pasti mendekati dada 5 elemen kilin. Soul Land 3 Chapter 1350. Chapter 1350, Proyeksi Pikiran, dia adalah limit Douluo. Cahaya dari penghalang cahaya Dewa 5 Elemen besar dan pembunuh neraka naga emas tampaknya semakin redup. Ini berarti energi yang dilepaskan oleh kedua lawan mulai melemah. Setiap orang memiliki batasan mereka, bahkan limit Douluos. Meskipun 5 elemen jarum dewa telah menembus bahu Kaisar Naga, itu tidak banyak membahayakan Tang Wulin berkat pembunuhan naga emas infernonya. Mengingat kemampuan penyembuhan diri mereka, pertempuran ini sepertinya tidak akan berakhir. Apakah mereka masih seimbang? Ketika pertempuran telah berkembang ke titik ini, Tang Wulin berada pada tahap di mana dia tidak bisa kalah. Tampaknya kedua kontestan itu seimbang. Di peron, Smiley Face Douluo menghela nafas lega. Dia mengagumi Master Sekte dari lubuk hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia memiliki sesuatu seperti ini di lengan bajunya. Kemampuannya untuk melepaskan kekuatan tempur yang begitu kuat membuat dia terengah-engah. Tepat ketika semua orang mengira energi mereka akan habis dan pertempuran akan berlanjut ke tahap akhir, perubahan tiba-tiba terjadi. 5 elemen kilin mengangkat kepalanya, dan pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba menyadari bahwa matanya yang cerah telah meredup. Memang, mereka tampak bersyukur. Itu adalah ekspresi kepuasan dan kelegaan. Tang Wulin tidak punya banyak waktu untuk memikirkan fenomena ini. Tiba-tiba, penghalang cahaya Dewa 5 Elemen besar yang secara paksa menekan pembunuh naga emas infernonya hancur tanpa peringatan, menjadi percikan cahaya yang menghilang di udara. Cakar Kaisar Naga yang telah mencapai dada 5 elemen kilin tiba-tiba tidak tertandingi. Kekuatan penuh naga emas Inferno Kill meletus seperti geyser. Cakar Kaisar Naga Tang Wulin langsung menembus dada kilin 5 elemen. Kekuatan kehancuran yang mengerikan tiba-tiba dimasukkan ke dalam tubuh 5 elemen kilin bersama dengan naga emas Inferno Kill milik Tang Wulin. Tubuhnya berkedip-kedip dengan campuran 5 warna, tapi sekarang tertutup warna merah. Ini buruk, ini. Bahkan dalam keadaan terkejut itu, Tang Wulin langsung melepaskan domain time backtrack-nya. Namun, saat itu, 5 elemen kilin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya padanya. Tang Wulin merasakan semangatnya ditabrak. Dia sudah seperti anak panah di akhir penerbangannya, dengan demikian, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya hampir habis. Wilayah spiritual yang baru saja dia kumpulkan hancur seketika. Dia tidak bisa menyelesaikan time backtrack-nya. Domain time backtrack Tang Wulin memiliki batasnya. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia hanya bisa membalikkan peristiwa yang baru saja terjadi, dan bukan sesuatu yang terjadi jauh ke masa lalu. Ini terutama berlaku untuk pertempuran di level mereka. Untuk membalikkan waktu bahkan untuk sesaat, kekuatan spiritual yang harus dia gunakan sangat besar. Ledakan. 2 tubuh kolosal jatuh ke tanah bersama. Seluruh kolisem dipenuhi dengan seruan kaget. Bahkan warga Kekaisaran Bintang Luo yang sangat membenci Kilin Douluo ini mau tidak mau berdiri. Pertempuran hari ini sangat memukau. Kekuatan luar biasa yang ditampilkan oleh Kilin Douluo dan pancaran 5 elemen yang mempesona telah membuat mereka takjub. Tidak ada yang mengharapkan perubahan mendadak seperti itu terjadi. Semua orang mengira bahwa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua kontestan itu seimbang, tetapi Kilin Douluo tiba-tiba runtuh di saat-saat terakhir. Pikiran Tang Wulin kosong. Hanya ada satu pikiran di kepalanya. Mengapa? Mengapa dia menghentikan saya menyelamatkannya? Mengingat kultivasi terbarunya, penindasan dari Mutiara Dewa Es, serta baptisan cahaya suci Roh Kudus Douluo, yang dia terima sebelum pertandingan dimulai, dia benar-benar mampu mengendalikan emosinya sendiri saat berada di bawah pengaruh inferno naga emasnya. Mewembunuh. Dia telah bertarung dengan sekuat tenaga dari awal sampai akhir. Awalnya, dia melihat lawannya dengan tatapan bermusuhan, tetapi pada akhirnya, dia belajar untuk menghargainya. Sikapnya telah berubah selama ini.
Dia tidak pernah bisa melupakan saat lawannya telah menunjukkan belas kasihan kepadanya ketika hidupnya dipertaruhkan. Judul Douluo yang kuat ini tidak seperti yang disarankan oleh penampilan luarnya yang mengerikan. Tang Wulin tidak ingin membunuh ahli seperti itu dalam pertempuran 5 dewa. Namun, semua rencananya tidak dapat mengikuti perubahan mendadak dalam kemajuan pertempuran. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Kedua tubuh kolosal itu jatuh dari langit. Saat mereka jatuh dengan keras ke lantai, avatar jiwa bela diri mereka sudah dibatalkan. Mereka telah kembali ke bentuk aslinya. Qilin Douluo sedang berbaring di pelukan Tang Wulin. Tang Wulin telah menangkapnya tepat pada waktunya sehingga dia tidak akan langsung jatuh ke tanah. Namun, luka seukuran kepalan tangan terlihat jelas di dada Qilin Douluo. Yang lebih mengerikan adalah tidak ada darah yang keluar darinya, meskipun ukurannya. Bukaannya berwarna merah tua dan warnanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Warnanya dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Itu memberikan sensasi mencekik. Menjadi sangat dekat dengannya, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan energi kehidupan Tong Yu dengan cepat menghilang. Namun, apa yang dia lihat di wajah Tong Yu adalah senyuman lega. Terima kasih, Tong Yu menekan bahu Tang Wulin. Dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dia berdiri tegak. Luka di dadanya bahkan bisa membiarkan cahaya masuk. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi merah tua dan dia terlihat lebih mengerikan dari sebelumnya, tapi dia masih berdiri dengan punggung tegak. Dia tidak tampak seperti orang yang baru saja kalah sedikit pun. Dengan kesibukan gerakan, Enchi sudah berdiri di dalam arena kompetisi. Dia menyerang ke arah Tong Yu, tapi Tong Yu mengangkat lengannya dan berteriak, "Jangan datang." Tidak ada yang mendekat, ada yang ingin aku katakan. Pada saat ini, keheningan menyelimuti seluruh kolisem. Pandangan semua orang tertuju pada judul Douluo ini. Sebagai limit Douluo, tidak mungkin Enchi tidak bisa merasakan kekuatan hidup Tong Yu menurun dengan cepat. Ini juga skenario yang tidak pernah dia duga akan terjadi. Mengapa ini terjadi? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Mengapa? Mengapa Anda harus melakukan ini? Enchi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Tong Yu menoleh ke Enchi dengan tatapan lembut dan membungkuk dalam-dalam. "Maaf, Guru. Aku telah mengecewakanmu." "Guru." Selain Long Yue, yang sudah berdiri di peron, semua orang tampak terkejut saat mendengar ini. Tidak ada yang tahu bahwa Qilin Douluo yang terkenal kejam adalah murid naga suci Douluo Enchi. Ya, dia bukan hanya murid Enchi, dia adalah murid besar Enchi. "Guru, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda dipermalukan. Aku sudah terlalu lama menunggu momen ini. Ada beberapa hal yang bisa kamu maafkan padaku, tapi aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Bertahun-tahun, saya telah menunggu kesempatan seperti itu. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan, dan ada beberapa hal yang harus saya katakan. Pada saat ini, ketika hidup saya sudah berakhir, saya dengan rendah hati meminta Anda, dan Yang Mulia, untuk mengizinkan saya menyelesaikan perkataan saya." Saat itu, aura Tong Yu mulai berubah. Berdiri di depan Tong Yu, Tang Wulin merasakan kekuatan tolak yang kuat datang darinya, dan tubuhnya dikirim terbang, melebihi 100 meter. Apa ini tadi? Aura yang sangat kuat. Ini berbeda dari apa yang dirasakan Tang Wulin selama pertandingan, karena dia hanya merasakan aura seperti ini dari segelintir orang. Beberapa orang itu adalah Atlas Douluo, Herles Douluo, Asmara Douluo, Dragon Emperor Douluo, Bright Mirror Douluo, dan Boundless Sea Douluo. Mereka semua ahli dari peringkat limit Douluo. Qilin Douluo ini benar-benar limit Douluo. Hal yang lebih menakutkan adalah ketika dia mendorong Tang Wulin pergi, puluhan sosok mulai muncul di sekitarnya. Gambar terlihat jelas. Mereka seperti pemandangan yang diproyeksikan ke lingkungan mereka yang menceritakan beberapa cerita. Ini proyeksi pikiran. Itu adalah tanda dari limit Douluo. Warga biasa tidak tahu apa proyeksi pemikiran itu, tetapi tidak mungkin berbagai master jiwa tingkat tinggi di Kolisem akan melupakan ini. Limit Douluo. Dia telah menjadi limit Douluo. Soul Land 3 Chapter 1351. Chapter 1351, Kisah Qilin Douluo, Bagian 1. Pada saat yang sama, orang-orang terkejut dan kebingungan segera menyusul. Karena dia sudah menjadi limit Douluo, jika Qilin Douluo bersedia memberikan jasanya kepada kekaisaran, kekaisaran akan menyapu setiap kejahatan keji yang pernah dia lakukan di bawah permadani. Ini adalah sesuatu yang mereka yakini. Namun, dia tidak meminta kekaisaran untuk membantunya menyembunyikan apapun. Sebagai gantinya,
dia kalah dalam pertandingan ini dalam pertempuran 5 dewa dan sepertinya dia juga akan menyerah pada hidupnya. Pertempuran hari ini benar-benar menarik. Master Sekte Kilin Douluo dan Sekte Tang bertarung begitu sengit sehingga langit dan bumi tampak seperti telah dijungkir balikan. Namun, ahli sejati dengan basis budidaya judul Douluo ke atas dapat melihat bahwa Tang Wulin masih sedikit jauh dari peringkat tertinggi. Jika Kilin Douluo adalah limit Douluo yang sebenarnya dan jika dia bertarung dengan basis kultivasi limit Douluo, Tang Wulin tidak mungkin cocok untuknya. Namun, dia sudah diambang kematian. Baru sekarang dia menunjukkan kekuatan limit Douluo-nya. Kenapa dia melakukan ini? Semua orang termasuk Tang Wulin memiliki sejuta pertanyaan di benak mereka. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi pada limit Douluo terbaik kedua di Kekaisaran Bintang Luo. Apa yang membuatnya memilih pilihan ini? Dia kehilangan kemenangan dan bahkan bergegas menuju kematiannya sendiri. Ekspresi Tong Yu sangat masam. Tubuhnya benar-benar berwarna merah tua sekarang. Sisik di sekujur tubuhnya tertutup lapisan aura penghancur. Namun, dia sepertinya tidak terganggu olehnya. Pemandangan dari proyeksi pemikirannya mulai berubah. Salah satu adegan tiba-tiba membesar dan ditampilkan di depan penonton di Kolisem. Setiap orang dapat memiliki pandangan yang jelas dan ini termasuk warga Kekaisaran Bintang Luo yang menonton pertempuran di televisi. Adegan berubah. Ada seorang anak laki-laki dan seorang gadis muda. Gadis itu sangat cantik. Meskipun dia hanya terlihat berusia sekitar 7 atau 8 tahun, dia langsing dan anggun. Dia mengenakan gaun putih yang dihiasi dengan bunga merah muda saat dia menari tersandung di antara rumput. Anak laki-laki kecil itu berdiri di samping dan diam-diam mengawasinya. Meskipun dia masih sangat muda, tatapannya sangat lembut. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka bisa melihat jejak samar profil Tong Yu pada bocah itu. Gadis penari itu berhenti dan melambai ke arah anak laki-laki itu. Bocah kecil itu segera berlari menghampiri dan memberinya handuk. Kemudian, dia mengeluarkan air dan makanan dari ranselnya dan memberikannya kepada gadis kecil itu juga. Suara dalam Tong Yu terdengar saat ini. Dahulu kala, seorang anak laki-laki jatuh cinta dengan seorang gadis. Mereka berdua berasal dari latar belakang yang sederhana. Gadis itu cantik sejak dia lahir. Dia mulia dan anggun. Mungkin itu takdir. Ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya, anak laki-laki itu mulai menyukai gadis kecil itu. Semua orang tahu bahwa dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Jika itu adalah orang biasa yang menceritakan kisah hidupnya, tidak banyak yang akan tertarik untuk mendengarkannya. Setidaknya, tidak akan 40% dari seluruh populasi benua Bintang Luo mendengarkannya. Namun, pada saat ini dalam pertempuran 5 dewa, ketika limit Douluo yang hampir mati sedang menceritakan kisah hidupnya melalui proyeksi pikiran, keheningan yang sempurna terjadi di Kolisem. Semua orang diam mendengarkan. Apakah itu orang-orang yang membencinya atau tidak memiliki pengetahuan tentang dia, mereka diam-diam mendengarkannya sekarang. Gadis kecil itu sangat cantik. Karenanya, dia dicintai oleh orang dewasa dan anak-anak. Anak laki-laki itu adalah salah satu dari mereka yang mencintainya. Dia cukup berani. Meskipun dia masih muda, dia mengatakan padanya bahwa dia menyukainya. Dia bahkan mengatakan padanya bahwa dia akan menyukainya seumur hidup. Saat itu, gadis kecil itu dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa dia akan menikah dengan seorang pahlawan yang hebat ketika dia besar nanti. Dia akan menikah dengan orang yang paling menakjubkan di dunia. Jadi, bocah lelaki itu menetapkan tujuannya menjadi orang paling menakjubkan di dunia. Dia bersumpah kepada gadis itu bahwa dia akan bekerja keras. Kisah seperti ini mungkin terjadi pada ribuan orang. Mungkin setiap orang memiliki kenangan masa kecil yang serupa. Namun, ketika cerita seperti itu datang dari mulut seorang limit Douluo yang berdiri di puncak dunia, itu memberi pendengar perasaan yang sama sekali berbeda. Ceritanya terdengar mengejutkan. Sejak hari itu, anak laki-laki itu mengikuti gadis kecil itu berkeliling. Dia akan mendapatkan apapun yang diinginkannya, dengan cara apapun atau dengan penjahat. Untuk mengantarnya ke sekolah, dia akan bangun 1 jam lebih awal dan lari ke rumahnya setiap hari. Pada usia mereka, bahkan ketika orang tua mereka mengetahuinya, mereka hanya akan mengabaikannya sambil tersenyum. Bagaimanapun, mereka masih muda. Namun, tidak ada yang mengerti betapa dia mencintainya. Di matanya, dia adalah Dewi. Gadis itu berumur 8 tahun, dan anak laki-laki itu 9. Adegan proyeksi pikiran berubah diam-diam. Itu masih memperlihatkan anak kecil itu. Dia duduk bersila di tempat tidur dengan ekspresi tegas di wajahnya.
Setelah jiwa bela dirinya terbangun, bocah lelaki itu telah bekerja sangat keras dalam kultivasinya. Namun, dia segera mengetahui bahwa jiwa bela dirinya hanyalah anjing dengan atribut bumi. Kekuatan jiwa bawaannya hanya di peringkat 2 dan dia tidak memiliki masa depan atau prospek lain dalam hal ini. Namun, anak laki-laki itu ternyata memiliki hati yang sangat kuat. Ini karena dia memiliki satu keyakinan, dia ingin menjadi orang yang paling kuat di dunia apapun yang terjadi. Ini adalah janjinya padanya. Ketika hari itu tiba, dia bisa menikahinya. Adegan berubah lagi. Anak laki-laki dan perempuan kecil telah tumbuh besar. Anak laki-laki kecil itu tampak sedikit diam, sedangkan gadis kecil itu tampak lebih cantik dari sebelumnya. Di sekelilingnya banyak rekan-rekannya dari kedua jenis kelamin. Anak laki-laki kecil itu hanya menatapnya dari kejauhan, dalam diam. Gadis kecil itu sangat menarik sehingga kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi titik fokus semua orang di sana. Anak laki-laki kecil itu puas hanya dengan melihatnya setiap hari. Di sisi lain, gadis kecil itu masih dengan arogan menyuruhnya berkeliling. Beberapa teman mereka bahkan mengatakan bahwa dia seperti anjing rendahan yang mengikutinya berkeliling. Namun, dia menahannya dengan rela seolah-olah itu adalah sesuatu yang menyenangkan, selama dia senang dengannya. Saat dia senang, dia akan mengundangnya untuk bermain bersama. Ketika dia tidak bahagia, dia akan memukul dan membentaknya, seolah-olah dia adalah karung tinju. Namun, bocah lelaki itu tidak pernah marah padanya. Ini karena di dalam hati bocah lelaki itu, dia masih menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya pada akhirnya. Saat itu, keluarga anak laki-laki itu tidak kaya. Dia menabung uang makan siangnya untuk membelikan gadis kecil itu apa yang diinginkannya. Dia akan makan makanan termurah. Anak laki-laki kecil dalam adegan itu tampak kurus dan kuyu, dia bahkan sedikit lebih pendek dari gadis kecil itu. Gadis kecil itu penuh dengan masa muda, sedangkan anak laki-laki kecil itu murung. Adegan berubah menjadi gerbang depan akademi. Gadis kecil itu berlari ke akademi dengan gembira. Anak laki-laki kecil itu mengikuti di belakangnya, tetapi dia mengenakan pakaian compang camping. Dengan usahanya yang tak kenal lelah, si bocah akhirnya berhasil lulus ujian masuk akademi yang diinginkan gadis kecil itu. Namun, dia hanya bisa mendaftar sebagai murid pelatihan. Dia diizinkan untuk belajar di akademi dengan imbalan jasanya di berbagai pekerjaan yang akan diberikan akademi kepadanya. Namun, bocah lelaki itu masih merasa bahwa dia selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Hari-hari berlalu, anak laki-laki dan perempuan kecil itu tumbuh. Tak lama kemudian, mereka memasuki masa muda mereka. Gadis kecil itu tumbuh lebih cantik sementara anak laki-laki itu masih terlihat membosankan. Juga, dia mulai menemukan dengan ketakutan bahwa sekelompok pengagum mulai berkumpul di sekitar gadis itu. Duo dalam adegan itu berusia pertengahan remaja. Anak laki-laki yang tinggi dan tampan mengelilingi gadis itu sementara anak laki-laki itu melihat dari dekat dengan tangan terkepal. Dia masih memegang tas gadis kecil itu untuknya. Saat dia berbicara, senyum tipis merayapi wajah Tong Yu saat dia berdiri di sana. Dia sepertinya benar-benar tenggelam dalam ingatannya. Saat ini, praktis seluruh kekaisaran bintang Luo sedang menonton ingatannya dan mendengarkan narasinya. Bahkan Kaisar Dai Tianling tidak berniat mempersingkatnya saat ini. Ini adalah keinginan limit Dou Luo, bahkan mungkin keinginan terakhirnya. Terlepas dari bagaimana cerita ini akan berakhir, dia akan membiarkannya menyelesaikannya. Untuk membuktikan kekuatannya sendiri, bocah lelaki itu diam-diam menantang pengagum gadis kecil itu berkali-kali. Bahkan jika dia benar-benar dipukuli, dia tidak peduli. Dia punya moniker lain sejak saat itu, anjing gila. Namun, yang menghancurkan hatinya adalah bahwa gadis kecil itu dengan marah mengatakan kepadanya suatu hari yang indah bahwa dia membencinya karena dia telah menyebabkan dia kehilangan teman-temannya dan tidak ada yang mau bermain dengannya. Anak laki-laki itu mengatakan padanya bahwa dia hanya ingin melindunginya. Jika dia tidak menyukainya, dia hanya akan mengikuti perintahnya. Dia tidak ingin dia memberinya bahu dingin. Sejak hari itu, bocah itu menjadi lebih pendiam, dan dia berkultivasi lebih keras lagi. Namun, bakat alaminya terlalu lemah. Dengan bertambahnya usia mereka, kekuatan gadis itu telah lama melampaui miliknya sementara dia secara bertahap disingkirkan di antara teman-temannya. Soul Land 3 Chapter 1352 Chapter 1352, Kisah Qilin Dou Luo, Bagian 2. Namun, dia tidak menyerah. Dia bekerja sekeras biasanya. Dia percaya bahwa jika dia bisa bertahan dan bekerja keras untuk mengejar mimpinya, untuk mengejarnya, dia akhirnya akan berhasil.
Ketika hari itu tiba, dia berhenti tiba-tiba saat mengatakan ini. Bahkan ketika tubuhnya terluka parah, dia masih bisa berdiri dengan punggung tegak. Namun, dia gemetar saat ini. Adegan berubah lagi. Gadis kecil yang cantik itu sekarang berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia berjalan bergandengan dengan seorang pria tampan besar dan tinggi. Seorang wanita tua yang sudah keriput berdiri di depan mereka. Mereka sedang bercakap-cakap, tapi suara mereka nyaris tak terdengar. Anak laki-laki kecil itu juga setua dia. Dia melihat mereka dari sudut yang tidak signifikan. Saat itu, ibu dari anak laki-laki itu telah mengetahui betapa anaknya sangat mencintai gadis kecil itu. Dia juga menyetujui mereka. Dia telah mencoba membujuk putranya dengan mengatakan mereka bukan pasangan, tetapi bocah lelaki itu tidak mau mendengarkan. Hari ini, ibu anak laki-laki itu tidak dapat menemukan anak laki-laki itu. Dia bertemu gadis kecil di jalanan. Dia hanya memberitahu gadis kecil itu bahwa jika dia tidak memiliki perasaan terhadap anak laki-laki itu, dia memintanya untuk langsung memberitahunya dan menolaknya. Namun, dia juga memintanya untuk tidak menyakitinya. Sebagai seorang ibu, itulah harapan terbesarnya. Dia hanya berharap putranya tumbuh dengan sehat dan bahagia. Namun, mungkin itu karena dia baru saja menemukan seorang anak laki-laki yang dia cintai. Gadis kecil itu saat itu ingin menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan anak laki-laki itu. Dia memberitahu ibu anak laki-laki itu bahwa dia selalu memperlakukan anak laki-laki itu sebagai pengikut, seekor anjing. Itu adalah bocah kecil yang menempel padanya seperti plester dengan sikapnya yang terlalu percaya diri. Dia tidak bisa meminta apapun yang lebih baik daripada membiarkan anak kecil itu meninggalkannya sendirian. Dia berjalan pergi setelah dia mengatakan ini, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan pacarnya. Ibu anak laki-laki itu berdiri di sana dan menangis. Adegan berubah saat dia menceritakan. Itu memacu emosi semua orang juga. Ceritanya tidak terdengar seperti cerita Limit Douluo. Ceritanya sederhana dan murni, tetapi pada saat yang sama dipenuhi dengan kehancuran. Anak laki-laki itu berlari dengan liar. Belakangan hari itu, hujan deras turun di tempat itu. Hujan sangat deras sehingga dia tidak bisa melihat kemana dia pergi. Namun, dia terus berlari. Dalam hati gadis kecil itu, dia benar-benar hanyalah seekor anjing. Sesuatu yang berharga di dalam hatinya sepertinya telah hancur, diri mudanya juga hancur. Di usianya yang masih muda, dia dipenuhi dengan dorongan hati. Ia merasa bahwa dirinya adalah seorang pecundang yang telah mempermalukan keluarganya. Dia kehilangan semua harapan untuk hidup di dunia ini. Dia membeli racun dan meminumnya di bawah dorongan hati. Wajah Qilin Douluo basah oleh air mata. Meskipun sudah lama sejak semua itu terjadi, dia masih akan dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa ketika dia memikirkannya kembali. Tang Wulin dengan penuh perhatian menatapnya di dekatnya. Saat dia mendengarkan ceritanya, Tang Wulin bisa merasakan apa yang dia rasakan. Dalam hal hubungan, pengalamannya tidak sekasar miliknya. Namun, bertahun-tahun yang lalu, jiwa bela diri yang dia bangun juga tidak berguna. Bahkan jiwa rohnya pun cacat. Dia secara alami mengerti bahwa ketika seseorang yang tidak berbakat ingin tumbuh menjadi seorang ahli, mereka harus berusaha lebih keras daripada yang lain. Sekarang, sepertinya Tong Yu telah berusaha lebih dari yang dia lakukan. Si kecil tidak mati, tapi dia menjadi monster. Sisik tumbuh di tubuhnya. Awalnya dia tidak tampan, dan penampilan barunya membuat yang lain semakin jijik. Bahkan anggota keluarganya pingsan saat melihatnya. Saat itu, sikapnya mulai berubah. Dia mulai membenci dunia dan caranya. Pada hari itu, dia bertemu gadis kecil itu untuk terakhir kalinya. Adegan berubah. Ketika gadis kecil itu melihat anak laki-laki itu, ekspresi wajahnya jelas terlihat ketakutan. Dia takut dengan penampilannya yang tertutup sisik. Anak laki-laki itu bertanya padanya apakah dia pernah menyukainya, meski hanya sedikit. Meskipun gadis kecil itu sedikit takut dengan penampilannya, dia dengan cepat teringat bahwa dialah yang lebih kuat di antara mereka dan dia tidak perlu takut. Oleh karena itu, dia dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah menyukainya. Dia juga memintanya untuk tidak pernah mengganggunya lagi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia muak dengan penampilannya. Anak laki-laki itu menyerah pada cinta bertepuk sebelah tangan. Pada saat itu, dia benar-benar menyerah. Untuk orang yang pernah mati sebelumnya, sikapnya berubah setelah dia mengalami rasa sakit itu. Dia dengan sedih mengucapkan selamat tinggal padanya saat dia mengucapkan selamat tinggal pada segala hal di masa mudanya juga. Namun, dia memiliki gagasan keras kepala ini di dalam hatinya. Suatu hari, dia akan kembali.
Dia akan berdiri di hadapannya dan membuktikan kepadanya bahwa dia bisa menjadi seorang ahli dan bahwa pilihannya salah. Dengan sikap ini, bocah lelaki itu melanjutkan pendidikan. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, dia pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun. Dia hanya berharap bahwa dia akan kembali ketika dia bisa membuktikan kekuatannya sendiri dan bahwa orang lain pada akhirnya akan melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Dia pergi dengan tekad yang kuat. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali sampai dia berhasil. Pada saat itulah dia menyadari bahwa jiwa bela dirinya telah mengalami beberapa perubahan bertahap tanpa dia sadari. Itu kemudian dikenal sebagai mutasi jiwa bela dirinya. Akhirnya, dia sampai di tempat impiannya. Untuk memasuki Akademi Monster, dia telah berusaha keras. Akhirnya, salah satu guru memperhatikan dan membawanya masuk. Sejak saat itu, nasibnya tampaknya telah berubah. Dengan jiwa bela dirinya yang bermutasi, kecepatan kultivasinya bisa digambarkan secepat kilat. Sebelum ini, tidak peduli berapa banyak kerja keras yang dia lakukan, dia bahkan tidak dapat meningkatkan basis kultivasinya setengah pangkat, tetapi sekarang rasanya dia mampu mencapainya tanpa banyak usaha. Dia meningkat dengan kecepatan yang terlihat setiap hari. Dia sangat senang. Dia percaya bahwa ketika dia kembali ke sisi gadis kecil itu setelah menjadi cukup kuat, dia akan dapat melihat ekspresi penyesalannya. Oleh karena itu, meskipun bakat alaminya cukup bagus saat itu, dia masih bekerja sangat keras. Dia belajar dari semua orang di sekitarnya dan mempelajari kebajikan mereka. Dia terus melatih dirinya sendiri sehingga dia menjadi lebih kuat. Basis kultivasinya meningkat dari hari ke hari. Dalam 10 tahun, ia secara bertahap dikultivasikan dari peringkat jiwa Grandmaster yang kurang dari 3 cincin menjadi kekuatan yang mendekati peringkat judul Douluo. Jiwa bela dirinya juga telah berubah menjadi binatang dewa setelah transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika itu terjadi, dia memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dia telah memutuskan untuk kembali dan mencari gadis kecil itu setelah dia menyelesaikan kultivasinya. Dia akan berdiri di hadapannya dan memberitahunya bahwa dia akan menjadi seorang ahli dan pasti akan menjadi orang yang berdiri di puncak dunia di masa depan. Saat itu, bocah lelaki itu tidak terlalu berharap. Sebaliknya, dia hanya berharap untuk mendapatkan kembali kehormatannya. Mungkin kerja kerasnya telah mendapatkan dukungan dari surga, dia berhasil memasuki meditasi yang dalam selama meditasinya yang terpencil. Meditasi mendalam berlanjut untuk waktu yang lama, seperti tidur yang lama. Ketika dia terbangun dari tidurnya, dia menyadari dengan terkejut bahwa dia tidak hanya mencapai peringkat judul Douluo, dia telah mengumpulkan kekuatan yang jauh lebih kaya dari itu. Ketika dia memperoleh keterampilan jiwa ke-9, basis budidayanya langsung menembus atap. Dia berhasil menembus peringkat Hyper Douluo dalam sekali jalan. Dia sepertinya telah menjadi Hyper Douluo. Pada saat itu, dia sudah menjadi orang paling kuat di antara generasi muda Akademi Monster. Tidak ada yang sekuat dia. Saat ini, mata kilin Douluo dipenuhi dengan rasa bangga. Harga diri ini miliknya. Dia telah memperoleh hasil setelah bertahun-tahun bekerja keras. Dia bangga pada dirinya sendiri. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada gurunya dengan penuh semangat dan memutuskan untuk pulang. Dia ingin bertemu gadis kecil itu dan mengunjungi keluarganya juga. Meski penampilannya masih menyeramkan, ia sudah ditunjuk sebagai guru Monster Academy saat itu. Dia memiliki status sosial yang tinggi dan dihormati. Dia memiliki penghasilan yang tidak perlu dia khawatirkan tentang uang. Article 4 of 5. Soul Land 3 Chapter 1003